Lamun Hus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Apabila Nusantara telah ditaklukkan, barulah aku akan menikmati palapa. Buktikan sumpahmu untuk Majapahit. Aku merestuimu, Mada. Majapahit sedang stabil. Tidak ada pemberontakan. Tidak ada ancaman. Lalu seorang lelaki berdiri dan mengucapkan sumpah yang membuat negara ini tak bisa lagi hidup dengan tenang. Satu sumpah ini nyaris menghancurkan Majapahit. Ratu diam, istana membeku, Nusantara berubah. Kalimat ini membuat semua bangsawan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Singgasana Doc. Tempat sejarah tidak dibacakan sebagai dongeng, tetapi dibedah sebagai kekuasaan, ambisi, dan konsekuensinya. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezeki. Jika kamu ingin memahami bagaimana satu kalimat mampu mengubah arah Nusantara, pastikan kamu menonton episode ini sampai akhir. Sebelum kita masuk lebih dalam, subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal rangkaian kisah Majapahit yang saling terhubung. Tekan like jika kamu menyukai sejarah yang dibahas tanpa mitos berlebihan. Dan tuliskan di kolom komentar, menurutmu Sumpah Palapa adalah visi besar atau ambisi berbahaya? Majapahit berada dalam fase yang jarang terjadi dalam sejarah kerajaan manapun, stabilitas. Setelah tahun-tahun panjang yang dipenuhi intrik, pengkhianatan, dan pertumpahan darah di balik tembok istana, kini negara itu seperti menarik napas panjang. Rapat-rapat istana berjalan tanpa bisikan mencurigakan. Para pejabat tidak lagi saling menunggu jatuh. Rakyat kembali bertani tanpa ketakutan akan perang mendadak. Jalan-jalan dagang terbuka, pelabuhan ramai, dan upeti mengalir dengan tertib. Dari luar, Majapahit tampak seperti kerajaan yang akhirnya menemukan keseimbangan sejatinya. Namun sejarah tidak sesederhana itu. Stabilitas bagi negara yang besar bukan hanya anugerah, ia juga ujian. Karena ketika ancaman menghilang, kewaspadaan ikut memudar. Ketika musuh tidak terlihat, arah mulai kabur. Majapahit yang kini berdiri kokoh justru menghadapi bahaya yang lebih sunyi, kehilangan tujuan. Sebuah kerajaan yang hanya bertahan hidup, tanpa visi ke depan, perlahan akan membusuk dari dalam. Tidak dengan suara ledakan, melainkan dengan kenyamanan yang berlebihan. Tribuana Tunggadewi memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Ia naik tahta bukan di masa damai, tetapi di tengah ketegangan politik yang rapuh. Ia belajar bahwa negara tidak runtuh hanya karena serangan luar, melainkan karena kegagalan elit menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan disiplin. Maka ketika Majapahit akhirnya tenang, Tribuana tidak sepenuhnya lega. Ia justru waspada. Karena ketenangan tanpa arah adalah undangan terbuka bagi kekacauan di masa depan. Di Balairung Istana, upacara berlangsung khidmat, tata aturan ditegakkan, struktur pemerintahan berjalan sesuai peran masing-masing. Namun di balik keteraturan itu, muncul pertanyaan yang tidak diucapkan secara lantang. Setelah ini, kemana Majapahit akan melangkah? Apakah kerajaan ini akan puas sebagai kekuatan regional yang aman atau berani membentuk takdirnya sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara, belum memiliki jawaban, hingga seorang lelaki mengisinya. Sejarah seringkali bergerak bukan karena rencana besar yang diumumkan, tetapi karena kekosongan yang dibiarkan terlalu lama. Dalam ketenangan Majapahit, ruang kosong itu terbuka, dan setiap ruang kosong dalam politik selalu akan diisi, entah oleh visi atau oleh ambisi. Negara yang terlalu tenang akan menciptakan tokoh-tokoh yang tidak puas hanya dengan stabilitas. Mereka yang merasa lahir bukan sekedar untuk menjaga apa yang ada, tetapi untuk memperluasnya. Rakyat tidak menyadari bahaya ini. Bagi mereka damai adalah berkah. Sawah kembali hijau, perdagangan hidup, dan hukum ditegakkan tanpa rasa takut.
Namun sejarah kerajaan tidak ditentukan oleh rakyat kebanyakan, melainkan oleh keputusan segelintir orang di pusat kekuasaan. Dan di pusat itu, ketenangan justru memicu kegelisahan intelektual. Para pejabat mulai berpikir lebih jauh. Para prajurit mulai bertanya, untuk apa kekuatan sebesar ini jika tidak digunakan? Majapahit telah memiliki semua syarat untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Sistem pemerintahan yang rapi, militer yang terlatih, ekonomi yang stabil, dan legitimasi kekuasaan yang kuat. Yang belum dimiliki hanyalah satu hal, arah yang cukup besar untuk menyatukan semuanya. Tanpa arah itu, stabilitas hanya akan menjadi jeda sebelum krisis berikutnya. Di saat inilah sejarah Nusantara berdiri di persimpangan. Tidak ada perang, tidak ada pemberontakan, tidak ada tanda kehancuran. Namun, justru karena itulah momen ini berbahaya. Negara yang terlalu nyaman seringkali tidak menyadari bahwa perubahan terbesar justru lahir dari masa-masa paling tenang. Dan di tengah ketenangan Majapahit itulah sebuah sumpah akan segera diucapkan, bukan sebagai teriakan perang, tetapi sebagai tantangan terhadap takdir itu sendiri. Di tengah ketenangan Majapahit yang terasa hampir tidak wajar, nama Gajah Mada mulai terdengar lebih sering dari sebelumnya. Bukan karena ia mencari sorotan, melainkan karena sistem yang rapi justru memperlihatkan siapa yang benar-benar bekerja. Dalam negara yang telah berhenti bergolak, kemampuan tidak lagi tersembunyi di balik kekacauan. Dan Gajah Mada perlahan namun pasti muncul sebagai figur yang tidak bisa diabaikan. Ia bukan bangsawan besar, tidak berasal dari garis darah raja, tidak dibesarkan di lingkaran elit istana sejak lahir. Kenaikannya bukan hasil persekongkolan keluarga atau permainan intrik. Ia adalah produk dari disiplin, loyalitas, dan kemampuan membaca situasi dengan presisi yang jarang dimiliki orang lain. Justru karena itulah ia menjadi mencurigakan. Dalam dunia kekuasaan, orang yang naik tanpa perlindungan darah seringkali memiliki satu hal yang lebih berbahaya daripada warisan, tujuan pribadi yang kuat. Gajah Mada memahami negara bukan sebagai simbol, tetapi sebagai mesin. Ia melihat bagaimana hukum bekerja, bagaimana militer digerakkan, dan bagaimana ketertiban dapat dijaga tanpa harus menciptakan ketakutan berlebihan. Ia tidak tertarik pada kekacauan, tetapi juga tidak percaya bahwa stabilitas adalah tujuan akhir. Bagi Gajah Mada, stabilitas hanyalah fondasi, dan fondasi yang tidak dibangun ke atas hanyalah beban mati yang menunggu runtuh. Inilah titik di mana pertanyaan mulai muncul di benak para pejabat istana. Apakah Gajah Mada hanyalah abdi negara yang sangat efisien? Ataukah ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum pernah diucapkan secara terbuka? Dalam politik, niat yang tidak diucapkan seringkali lebih berbahaya daripada ancaman yang jelas. Dan ketenangan Gajah Mada, ketiadaan retorika, ketiadaan klaim, justru membuatnya sulit ditebak. Tribuana Tunggadewi memperhatikan semua ini dengan seksama. Ia memahami bahwa negara membutuhkan figur seperti Gajah Mada, tetapi ia juga tahu bahwa figur semacam itu tidak pernah sepenuhnya netral. Orang yang terlalu mampu tidak akan puas selamanya hanya menjalankan perintah. Mereka ingin menentukan arah. Namun Tribuana tidak melihat hal ini sebagai ancaman langsung. Ia melihatnya sebagai potensi yang harus dikendalikan, bukan dihancurkan. Di mata Gajah Mada, pengabdian bukan berarti kepatuhan buta. Ia setia pada Majapahit, tetapi kesetiaannya tidak pasif. Ia percaya bahwa negara yang besar harus berpikir melampaui batas geografisnya. Dan pemikiran semacam itu, meski belum berbentuk sumpah, sudah mulai terasa.
Cara ia berbicara tentang keamanan, tentang perdagangan, tentang ancaman luar, semuanya menunjukkan pola pikir yang tidak puas dengan status quo. Para pejabat lama mulai gelisah. Mereka terbiasa dengan stabilitas yang dapat diprediksi. Bagi mereka, ketenangan adalah keberhasilan. Namun bagi Gajah Mada, ketenangan tanpa tujuan adalah stagnasi. Dua cara pandang ini tidak segera bertabrakan, tetapi gesekannya terasa. Dalam rapat-rapat istana, perbedaan itu muncul dalam diam, dalam tatapan, dalam jeda sebelum kata-kata diucapkan. Ambisi Gajah Mada tidak ambisi liar. Ia tidak berbentuk hasrat pribadi untuk berkuasa. Ia lebih berbahaya karena berbentuk keyakinan. Keyakinan bahwa Majapahit ditakdirkan menjadi lebih besar dan bahwa takdir itu tidak akan terwujud jika negara hanya menjaga apa yang sudah ada. Ambisi semacam ini sulit dipatahkan karena ia dapat dibungkus sebagai pengabdian. Namun sejarah tidak pernah memberi ruang bagi ambiguitas terlalu lama. Ambisi dan disiplin tidak bisa selamanya berjalan berdampingan tanpa saling menguji. Dan di titik inilah, Majapahit mulai bergerak dari stabilitas menuju ketegangan baru, bukan karena konflik terbuka, tetapi karena munculnya satu figur yang berani memikirkan negara lebih jauh daripada yang berani diucapkan orang lain. Hari itu tidak dimulai dengan firasat apapun. Balairung Majapahit berdiri sebagaimana biasanya, kokoh, teratur, dan penuh tata krama. Para pejabat tinggi duduk di tempat masing-masing, mengenakan busana kebesaran yang menandakan kedudukan dan kewenangan. Tidak ada bisik mencurigakan, tidak ada ketegangan terbuka. Segalanya berjalan sesuai protokol, seperti negara yang yakin bahwa stabilitasnya telah terkunci rapat. Namun sejarah jarang berubah melalui kegaduhan. Ia lebih sering berbelok lewat momen yang tampak biasa. Ketika Gajah Mada melangkah maju, tidak ada yang menduga bahwa ruang itu akan menjadi saksi salah satu titik balik terbesar Nusantara. Ia berdiri tanpa atribut berlebihan, tanpa simbol kekuasaan yang mencolok. Posturnya tegap, suaranya tenang. Tidak ada upaya mengesankan siapapun. Justru ketenangan itulah yang membuat semua mata tertuju padanya. Dalam dunia politik, orang yang berbicara tanpa emosi seringkali membawa niat paling berbahaya. Ia tidak mengawali dengan sanjungan, tidak pula dengan retorika panjang. Kata-katanya terukur, seperti telah dipikirkan berulang kali. Lalu sumpah itu diucapkan. Sumpah yang kelak disebut Sumpah Palapa. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, ring Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Ia menyebutnya dengan kalimat yang tegas, tanpa meninggikan suara, seolah sedang menetapkan hukum bagi dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan menikmati palapa sebelum Nusantara benar-benar tunduk. Ia menyebut satu persatu wilayah yang baginya bukan sekadar nama, melainkan peta masa depan. Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, hingga Tumasik. Setiap nama jatuh ke lantai Balairung seperti batu, berat dan tak bisa ditarik kembali. Sumpah itu bukan janji kemenangan, ia adalah daftar beban, daftar tanggung jawab yang dengan sadar ia pikul sendirian di hadapan negara. Dalam berbagai sumber, redaksi sumpah ini memiliki variasi kecil, namun maknanya satu. Gajah Mada mengikat kenikmatan pribadinya pada keberhasilan penyatuan Nusantara. Sebuah pernyataan sederhana dalam bentuk, tetapi dahsyat dalam makna.
Ia bersumpah tidak akan menikmati palapa sebelum Nusantara tunduk. Tidak menyebut perang, tidak menyebut musuh. Namun justru karena itulah kata-kata itu menghantam lebih keras. Balairung seketika sunyi. Bukan sunyi karena hormat, melainkan karena otak-otak di ruangan itu bekerja bersamaan, mencoba memahami implikasinya. Apa arti sumpah ini bagi Majapahit, bagi ratu, bagi keseimbangan kekuasaan yang baru saja pulih? Tidak ada pedang yang terhunus, tetapi ketegangan terasa lebih nyata daripada di medan perang. Setiap pejabat memahami bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Sebagian mendengar sumpah itu sebagai visi, sebagian lain mendengarnya sebagai ancaman. Di antara mereka yang berpengalaman dalam politik istana, muncul kesadaran yang mengganggu. Sumpah ini tidak meminta izin. Ia hanya menyatakan tekad. Dan tekad yang diucapkan di hadapan negara bukan lagi urusan pribadi. Ia adalah tantangan terhadap arah kekuasaan itu sendiri. Tribuwana Tunggadewi tidak segera bereaksi. Wajahnya tetap tenang, nyaris tanpa ekspresi. Namun ketenangan itu bukan kebingungan. Ia memahami bahwa momen ini tidak bisa dihadapi dengan emosi. Sebagai penguasa, ia tahu bahwa kata-kata Gajah Mada telah mengubah peta politik Majapahit. Bukan dengan menggulingkan siapapun, tetapi dengan memperkenalkan tujuan baru yang terlalu besar untuk diabaikan. Bagi Gajah Mada, sumpah itu bukan luapan ambisi sesaat. Ia adalah perhitungan. Dengan mengucapkannya di hadapan ratu dan pejabat tinggi, ia mengikat dirinya sendiri. Tidak ada jalan mundur. Jika gagal, ia akan jatuh bukan sebagai korban intrik, tetapi sebagai orang yang mengukur dirinya sendiri terlalu tinggi. Namun jika berhasil, Majapahit akan melangkah ke wilayah sejarah yang belum pernah dicapai kerajaan Nusantara sebelumnya. Inilah kekuatan sejati dari kata-kata itu. Sumpah Palapa tidak memerintahkan siapapun. Ia tidak memaksa negara bergerak hari itu juga, tetapi ia menanam benih yang tidak bisa lagi diabaikan. Sejak saat itu, setiap keputusan politik, setiap pergerakan militer, setiap kebijakan luar negeri akan selalu diukur terhadap sumpah tersebut. Majapahit tidak lagi netral terhadap masa depannya sendiri. Ketika rapat berakhir, Balairung kembali dipenuhi langkah-langkah teratur. Namun suasananya tidak pernah sama. Kata-kata yang telah diucapkan masih menggantung di udara, seperti gema yang tidak ingin menghilang. Sejarah Nusantara baru saja digerakkan bukan oleh peperangan, melainkan oleh keberanian satu orang untuk mengucapkan apa yang selama ini hanya berani dipikirkan. Sumpah itu telah diucapkan, dan Majapahit tidak lagi sama. Tidak ada pengumuman resmi tentang perubahan kebijakan, tidak ada perintah perang, tidak ada dekrit yang dibacakan di alun-alun. Namun sejak hari itu, sesuatu telah bergeser secara mendasar. Istana yang sebelumnya tenang kini dipenuhi oleh ketegangan yang tidak kasat mata. Bukan ketegangan karena ancaman luar, melainkan karena perbedaan tafsir atas masa depan negara itu sendiri. Para pejabat Majapahit terbelah, bukan secara fisik, tetapi secara ideologis. Sebagian melihat Sumpah Palapa sebagai visi yang selama ini hilang. Mereka menilai Majapahit terlalu besar untuk sekadar bertahan. Dengan kekuatan militer yang disiplin, sistem pemerintahan yang matang, dan legitimasi politik yang kuat, sumpah itu dianggap sebagai arah yang akhirnya memberi makna pada stabilitas. Bagi kelompok ini, Gajah Mada bukan ancaman, melainkan katalis sejarah. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan yang jauh lebih dalam. Para pejabat senior yang telah lama hidup dalam keseimbangan kekuasaan melihat sumpah itu sebagai preseden berbahaya. Bukan karena mereka menolak perluasan wilayah, tetapi karena sumpah tersebut datang dari seorang pejabat, bukan dari tahta.
Dalam tradisi kekuasaan, inisiatif sebesar itu seharusnya lahir dari ratu, bukan dari seorang mahapatih. Yang dipertanyakan bukan tujuannya, melainkan siapa yang berhak menentukan tujuan itu. Diskusi-diskusi tertutup mulai bermunculan. Di lorong-lorong istana, di balik pintu kayu tebal, para elit membicarakan satu hal yang sama dengan nada berbeda. Bagaimana mengelola Gajah Mada. Ada yang mengusulkan pembatasan kewenangan, ada yang menyarankan pengujian loyalitasnya, ada pula yang diam-diam berharap sumpah itu gagal dengan sendirinya. Namun tidak ada satupun yang berani menentangnya secara terbuka. Kata-kata Gajah Mada telah menciptakan kenyataan politik baru. Menolak sumpah itu berarti menolak arah masa depan yang telah terlanjur dibayangkan. Tribuana Tunggadewi berada di pusat pusaran ini. Ia tidak hanya menghadapi ambisi seorang mahapatih, tetapi juga ketakutan para pejabat yang merasa keseimbangan lama terancam. Ia memahami bahwa perpecahan ini berbahaya jika dibiarkan tumbuh liar. Namun ia juga tahu bahwa memadamkan sumpah itu secara kasar justru akan menciptakan martir politik. Gajah Mada telah mengikat dirinya pada janji publik. Menghentikannya tanpa alasan yang jelas akan merusak legitimasi tahta itu sendiri. Ketegangan ini membuat istana bergerak dengan dua wajah. Secara resmi, Majapahit tetap stabil. Upacara berjalan, hukum ditegakkan, perdagangan dilindungi. Namun di baliknya, perhitungan politik semakin tajam. Setiap keputusan kecil mulai dibaca sebagai sinyal. Apakah ini mendukung visi Gajah Mada atau justru menahannya? Negara yang sebelumnya bersatu dalam stabilitas kini bersatu dalam kewaspadaan. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah ketiadaan konflik terbuka. Tidak ada pemberontakan, tidak ada faksi yang mengangkat senjata. Perpecahan ini hidup di ruang pikiran, bukan di medan perang. Dan justru karena itulah ia berbahaya. Sejarah menunjukkan bahwa konflik ideologis di pusat kekuasaan seringkali lebih menghancurkan daripada perang fisik karena ia menggerogoti kepercayaan dari dalam. Majapahit kini berdiri di atas garis tipis. Di satu sisi, sumpah itu menjanjikan kebesaran. Di sisi lain, ia menguji batas-batas otoritas dan kesetiaan. Istana telah terbelah bukan oleh kebencian, tetapi oleh perbedaan visi tentang apa arti menjadi negara besar. Dan di tengah perpecahan sunyi itu, satu hal menjadi jelas. Sumpah Palapa tidak lagi bisa dipandang sebagai janji pribadi. Ia telah menjadi persoalan negara. Di tengah istana yang terbelah secara sunyi, semua mata pada akhirnya tertuju pada satu sosok. Tribuana Tunggadewi. Sebagai penguasa tertinggi, hanya dialah yang memiliki kewenangan untuk menghentikan Gajah Mada secara mutlak. Sebuah titah singkat sudah cukup untuk meredam sumpah itu, membatasi kewenangan sang mahapatih, atau bahkan menyingkirkannya dari panggung kekuasaan. Namun titah itu tidak pernah keluar. Dan justru dari keputusan untuk tidak bertindak secara frontal itulah arah sejarah Majapahit ditentukan. Tribuana memahami sesuatu yang sering luput dari para pejabatnya. Ambisi tidak bisa dimatikan begitu saja. Ambisi yang ditekan tanpa saluran akan mencari jalan lain, lebih gelap, lebih liar, dan jauh lebih sulit dikendalikan. Ia telah melihat sendiri bagaimana intrik menghancurkan generasi sebelumnya. Maka ketika ambisi Gajah Mada muncul secara terbuka, Tribuana tidak melihatnya sebagai pemberontakan, melainkan sebagai fenomena yang harus dikelola. Bagi Tribuana, masalahnya bukan pada sumpah itu sendiri, melainkan pada bagaimana sumpah itu dijalankan. Jika ia menghentikan Gajah Mada secara sepihak, Majapahit akan kehilangan dua hal sekaligus, figur paling kompeten yang dimilikinya dan legitimasi moral di mata aparatnya sendiri. Sebab Gajah Mada tidak bertindak sembunyi-sembunyi, ia bersumpah di hadapan negara.
Menyingkirkannya tanpa kegagalan nyata akan menciptakan kesan bahwa keberanian berpikir besar adalah dosa. Namun membiarkannya tanpa kendali juga bukan pilihan. Tribhuwana tidak naif. Ia tahu bahwa sumpah sebesar itu bisa dengan mudah berubah menjadi alat pemusatan kekuasaan jika tidak diikat oleh struktur. Maka pilihannya adalah jalan yang paling sulit, sekaligus paling beresiko, menjadikan ambisi sebagai bagian dari sistem negara, bukan kekuatan di luar kendali. Ia mengikat Gajah Mada dengan aturan, dengan tanggung jawab, dengan mekanisme evaluasi yang ketat. Setiap langkah harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap keberhasilan harus dibagi sebagai kemenangan negara, bukan individu. Setiap kegagalan akan menjadi beban pribadi Gajah Mada. Dengan cara ini, Tribhuwana memastikan bahwa sumpah itu tidak berubah menjadi kultus pribadi, melainkan proyek negara yang diawasi. Keputusan ini menuntut ketenangan luar biasa. Tribhuwana harus menahan tekanan dari para pejabat yang menginginkan jalan cepat, menghentikan, membatasi, atau menyingkirkan. Ia juga harus menahan kekhawatirannya sendiri, karena membiarkan ambisi tumbuh selalu mengandung resiko. Namun sebagai pemimpin sejati, ia memilih resiko yang bisa dikelola daripada ketenangan palsu yang rapuh. Di titik ini, hubungan antara Tribhuwana dan Gajah Mada berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks daripada sekedar atasan dan bawahan. Ia bukan sekedar ratu yang memberi perintah, dan Gajah Mada bukan sekedar pelaksana. Mereka terikat dalam keseimbangan yang rapuh. Satu mengendalikan arah, yang lain menggerakkan kekuatan. Jika salah satu tergelincir, Majapahit akan menanggung akibatnya. Sejarah jarang mengingat keputusan-keputusan sunyi seperti ini. Tidak ada upacara besar, tidak ada prasasti dramatis. Namun justru keputusan semacam inilah yang menentukan apakah sebuah negara mampu bertahan menghadapi ambisi orang-orang terbaiknya. Dengan tidak menghentikan Gajah Mada, Tribhuwana mempertaruhkan stabilitas jangka pendek demi kemungkinan kebesaran jangka panjang. Dan taruhan itu akan segera diuji. Sumpah Palapa tidak pernah dimaksudkan sebagai teriakan perang. Ia tidak disertai genderang, tidak diumumkan di hadapan rakyat, dan tidak langsung diikuti pergerakan pasukan. Justru disitulah kekuatannya. Sumpah ini lahir bukan untuk mengobarkan emosi, melainkan untuk mengikat masa depan. Sejak kata-kata itu diucapkan, Majapahit memasuki fase baru dalam sejarahnya. Fase di mana setiap langkah harus menjawab satu pertanyaan yang tak pernah lagi hilang. Apakah ini membawa kita lebih dekat pada sumpah itu atau menjauhkannya? Gajah Mada memahami betul resiko dari sumpahnya. Dengan mengikat dirinya sendiri pada janji publik, ia menutup semua jalan aman. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan keadaan, intrik istana, atau kegagalan kolektif. Jika Nusantara tidak tunduk, maka yang gagal adalah dirinya. Tidak ada perlindungan darah bangsawan, tidak ada warisan keluarga yang bisa menyelamatkannya. Sumpah Palapa menjadikan hidupnya sebagai taruhan tunggal. Namun sumpah itu juga mengikat Majapahit. Sejak hari itu, negara tidak lagi netral terhadap ambisi terbesarnya. Tribhuwana telah menjadikan sumpah ini bagian dari struktur kekuasaan, dan dengan demikian, setiap kebijakan besar mau tidak mau akan berkelindan dengannya. Majapahit tidak secara resmi menyatakan diri sebagai imperium, tetapi arah langkahnya sudah ditentukan. Sejarah tidak lagi bergerak secara kebetulan, melainkan melalui serangkaian keputusan yang semakin berani. Yang sering dilupakan orang adalah bahwa sumpah ini tidak menjanjikan kemenangan. Ia hanya menjanjikan konsekuensi. Setiap keberhasilan akan menuntut pengorbanan, setiap kegagalan akan mempercepat kejatuhan. Tidak ada ruang bagi setengah-setengah. Inilah sebabnya sumpah Palapa begitu berbahaya, bukan karena ia agresif, tetapi karena ia total. Ia menuntut konsistensi dari individu dan negara sekaligus. Di titik ini, hubungan antara Gajah Mada dan Tribhuwana menjadi fondasi utama masa depan Majapahit.
Ratu menjaga agar ambisi tidak berubah menjadi tirani. Mahapatih memastikan agar stabilitas tidak membusuk menjadi stagnasi. Keduanya saling membutuhkan, sekaligus saling mengawasi. Jika salah satu jatuh, yang runtuh bukan hanya individu, tetapi seluruh bangunan kekuasaan yang mereka bangun bersama. Majapahit kini berjalan di jalan yang tidak bisa lagi ditinggalkan. Negara telah memilih untuk tidak sekedar bertahan, tetapi menantang batas zamannya sendiri. Sumpah Palapa menjadi garis pemisah antara Majapahit lama yang mencari keamanan dan Majapahit baru yang bersedia membayar harga kebesaran. Sejak saat itu, sejarah Nusantara tidak lagi ditulis oleh keadaan, tetapi oleh keberanian mengambil resiko yang terukur. Dan di balik semua kisah penaklukan yang kelak dikenang, satu hal harus selalu diingat. Semuanya berawal bukan dari perang besar, melainkan dari satu kalimat yang diucapkan dengan tenang di balairung istana. Kalimat yang mengubah ambisi menjadi kontrak antara seorang manusia dan negara. Kontrak yang hasil akhirnya akan menentukan apakah Majapahit dikenang sebagai kerajaan besar atau sebagai negeri yang terlalu berani bermimpi. Sumpah Palapa sering dikenang sebagai janji penaklukan, namun sejatinya ia adalah ujian terbesar bagi sebuah negara yang baru saja menemukan stabilitasnya. Tanpa keberanian Gajah Mada, Majapahit akan berhenti sebagai kerajaan besar yang puas menjaga apa yang sudah ada. Tanpa kebijaksanaan Tribuwana Tunggadewi, ambisi itu akan berubah menjadi ancaman bagi tahta dan negara. Dan sejak hari sumpah itu diucapkan, Majapahit tidak lagi bertanya apakah ia akan menjadi imperium. Yang tersisa hanyalah pertanyaan yang jauh lebih mahal harganya. Seberapa jauh negara ini bersedia melangkah dan siapa yang harus membayarnya? Di episode berikutnya, kita tidak lagi membahas kata-kata. Kita akan membedah ujian pertama Sumpah Palapa di dunia nyata. Ketika sumpah ini mulai menuntut bukti, ketika wilayah pertama menjadi taruhan, dan ketika Majapahit menyadari bahwa ambisi tidak pernah datang tanpa konsekuensi. Jika kamu ingin mengikuti kisah ini secara utuh dan berurutan, silahkan subscribe channel Singgah Sana Doc sekarang. Tekan like jika kamu menikmati sejarah yang dibahas apa adanya, dan tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, apakah Sumpah Palapa adalah keputusan paling berani atau paling berbahaya dalam sejarah Majapahit? Sampai bertemu di episode berikutnya di Singgah Sana Doc, tempat sejarah tidak dibacakan sebagai dongeng, tetapi dipahami sebagai kekuasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.